kalau saya menganggap perubahan kurikulum itu sesuatu hal yang wajar. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini. 18 siswa didik ini langsung diterima di Honda Mobil tersebut. Diterima. Jadi mereka tidak perlu cari kerja lagi, Bapak? Tidak perlu. Kalau pengen jadi hacker tapi legal tuh gimana? Mas Nur Ahmad ini menyelamatkan banyak anak-anak muda yang tersesat jalan ya. Begitu ya kurang lebih ya. Cyberman, di era digital seperti saat ini, arus informasi berkembang dengan sangat pesat. Arus informasi yang mengalir begitu deras membuat banyak masyarakat menggunakan media internet untuk mencari informasi dan sebagainya. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik begitu banyaknya aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang siber. Hal ini mungkin tidak disadari oleh berbagai banyak kalangan di kehidupan kita sehari-hari bahwa ruang siber itu punya peluang dan tantangan yang mestinya kita cermati secara baik. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang memaksa kehidupan masyarakat beralih dari offline menjadi online, sehingga perkembangan dunia siber yang kita kenal sekarang dalam balutan industri 4.0 berkembang dengan teknologi yang kita sebut seperti artificial intelligence, Internet of Things, dan lain-lain. Walaupun demikian, teknologi siber masih banyak orang yang belum paham atau belum aware terhadap banyaknya tantangan dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang di ruang siber. Sehingga ruang siber itu tidak begitu nyaman digunakan. Bagaimana cara menciptakan ruang siber itu dengan nyaman? Kita tentu harus melihat bagaimana kita bisa mengakses dunia siber, dunia internet dengan baik dengan teknologi yang ada. Oleh sebab itu, keamanan dan kenyamanan cyberspace atau ruang siber yang kita kenal pada saat ini patut mendapat perhatian dan penanganan yang lebih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, BSSN melalui Biro Hukum dan Komunikasi Publik tengah menginisiasi Gerakan Nasional Jaga Ruang Siber yang rencananya akan dicanangkan dan di-launching pada puncak hari ulang tahun persandian pada 4 April 2023 di tahun depan. Gerakan ini bermaksud untuk menumbuhkan kesadaran kita, kesadaran banyak masyarakat, dan kepedulian terhadap keamanan siber melalui bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mengantisipasi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Melalui gerakan nasional ini, kita tentunya berharap dapat terwujud ruang siber atau cyberspace yang aman dan nyaman digunakan oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia secara bersama-sama turut aktif dapat berkontribusi untuk menjaga ekosistem ruang siber yang aman dan nyaman demi kedaulatan Indonesia dalam ranah siber. Pembicaraan ini tentu menarik karena untuk membahas hal tersebut telah hadir 3 orang narasumber dalam podcast Simas kali ini yang diinisiasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Inilah dia podcast keamanan siber untuk masyarakat dalam rangka Gerakan Jaga Ruang Siber. Apa kabar Bapak-Bapak sekalian? Alhamdulillah, baik dan sehat. Terima kasih Pak Bujang, kita sudah diterima di SMK Negeri 3 Yogyakarta, sudah melakukan berbagai kegiatan, sebuah antusias dan sebuah rasa terima kasih dari Biro Hukum dan Komunikasi Publik untuk menerima kita melakukan literasi, melakukan informasi dan edukasi kepada masyarakat SMK 3 Negeri Yogyakarta, Bapak. Mungkin boleh sedikit bercerita, Bapak, bagaimana kita melihat bahwa beberapa kurikulum nasional kita sering berubah-ubah, Bapak. Nah, dengan perubahan kurikulum itu tentunya kita harus beradaptasi. Sekolah-sekolah di Indonesia juga harus beradaptasi dan menyesuaikan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap perubahan kurikulum dan mekanisme untuk memberikan pembelajaran dan informasi kepada peserta didik, Bapak? Terima kasih. Secara keseluruhan, kurikulum nasional itu berubah itu mestinya sudah dilakukan kajian ya oleh para ahli dan sebagainya. Nah, tentunya kami di lapangan sifatnya implementasi, pelaksanaan. Dan biasanya sebelum kami laksanakan, Bapak Ibu guru, para
stakeholder yang ada di lembaga pendidikan itu bisa diberikan pelatihan. Nah, secara pribadi, kalau saya menganggap perubahan kurikulum itu sesuatu hal yang wajar, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini. Tentunya kurikulum pendidikan harus mengikuti perubahan teknologi itu. Saya kira itu, Pak. Jadi dengan perubahan kurikulum itu, apakah buku-buku peserta didik itu juga akan berubah, pembelajaran juga akan berubah, mekanisme pembelajaran dan buku-buku wajibnya yang digunakan oleh SMK Negeri 3 Yogyakarta itu apakah berubah menyesuaikan kurikulum atau tetap dipakai yang lama, Pak? Secara keseluruhan, sebetulnya kalau untuk materi-materi dasar kan tidak ada perubahan. Misalnya kita ambil contoh di matematika, pelajaran diferensial integral ya seperti itu saja. Persamaan linear dan sebagainya kan tidak ada perubahan. Cuman mungkin dari sisi metode, cara pembelajarannya, pendekatannya terhadap siswa itu yang mungkin mengalami perubahan. Artinya apa? Secara keseluruhan materi itu sebetulnya materi pelajaran itu tidak begitu mengalami perubahan, terkecuali di bidang IT ya. Kalau di bidang IT itu memang kita harus mengikuti perkembangan. Tapi untuk mata pelajaran yang lain saya kira tidak begitu banyak perubahan. Cuman yang mengalami perubahan itu adalah metodologi pembelajarannya seperti itu. Kalau kita melihat bahwa di Indonesia sendiri, sistem pembelajaran itu kan ada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan dulu ada STM, Pak. Nah, kalau di SMK sendiri kan itu ketika kita anak peserta didik itu dididik untuk menghadapi dunia kerja. Berbeda dengan kurikulum yang ada di SMA, baik itu jurusan IPA maupun IPS. Nah, kurikulum yang ada di SMK Negeri 3 Yogyakarta itu generasi mudanya, ini kan generasi muda yang mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan akan menjadi pemimpin di Indonesia, pemimpin di banyak tempat. Nah, bagaimana SMK Negeri 3 Yogyakarta itu menyiapkan generasi mudanya, Bapak, untuk memasuki dunia kerja, industri ICT yang sekarang kita lihat bahwa teknologi berkembang dengan pesat. Digitalisasi menjadi sebuah keharusan di dunia kerja. Kira-kira bagaimana, Pak? Baik. Setiap siswa yang akan masuk mengikuti proses pembelajaran di SMK 3 ini kami lakukan semacam penjaringan bakat dan minatnya. Mereka nanti setelah lulus maunya kemana, mau berwirausaha, mau bekerja, atau mau melanjutkan. Jadi di kelas 10 itu sudah kami jaring persepsi mereka, maunya nanti seperti apa. Sehingga kami mencoba menyiapkan bagi mereka yang ingin melanjutkan nanti tempatnya ini. Yang mau bekerja ini kurikulumnya. Yang mau berwirausaha di sini tempatnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang ingin bekerja, tentunya kami nanti akan menjalin kerjasama dengan beberapa industri. Bahkan kami buka kelas khusus, misalnya kelas Honda mobil, di mana begitu mereka lulus, mereka sudah langsung diterima di perusahaan-perusahaan Honda. Seperti itu. Sehingga kurikulum yang digunakan untuk kelas khusus ini juga ya kurikulum dari industri tersebut. Seperti itu. Jadi nanti ketika kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3 mereka juga dibekali dengan praktek kerja lapangan, menyesuaikan dengan bagaimana industri membutuhkan sumber daya manusia yang unggul gitu. Baik. Jadi di kelas 10 mereka masih mempelajari materi secara umum. Oh, di kelas 10 masih mempelajari materi secara umum. Untuk pelajaran praktek teori kejuruannya masih sama dengan kelas-kelas yang lain. Jadi begitu nanti kelas 11 atau di kelas 12 sudah masuk ke kelas khusus, kelas industri, maka materi atau kurikulum yang digunakan adalah kurikulum industri. Jadi peminatannya nanti di kelas kalau di 11 dan kelas 12? Kalau di peminatan jurusannya di kelas 10 sudah mulai. Oh, sudah mulai? Ya, cuman nanti untuk masuk ke kelas industri, salah satu contoh misalnya kita punya kelas Honda mobil. Di sana kan hanya dibutuhkan 18 siswa, karena pihak Honda mobil juga kapasitas penerimaan tenaga kerjanya kan terbatas. Setiap tahun mereka hanya sanggup 18 anak, sehingga kita lakukan seleksi juga. Nah, jadi 18 anak ini nanti mengikuti pelajaran khusus di kelas industri Honda mobil, materi kurikulumnya dari Honda mobil. Setelah lulus mereka praktek lapangannya di Honda mobil, setelah lulus diterima di Honda mobil. 18 siswa didik ini langsung diterima di Honda mobil tersebut. Jadi mereka tidak perlu cari kerja lagi, Bapak? Tidak perlu. Sehingga kami juga mensyaratkan bagi yang ingin masuk di kelas Honda mobil ini tidak punya keinginan untuk kuliah. Nah, ini menarik, Pak. Jadi mereka sudah tahu kemana tujuan hidupnya ketika 18 orang ini masuk ke jurusan itu dan diterima bekerja. Mereka udah tahu bahwa 5 tahun ke depan mereka akan bekerja di industri ini gitu, Pak. Betul. Oke. Kalau tadi kita bertanya dari segi pendidikan, kita juga udah ada narasumber namanya Mas Todi. Dia founder Tonjo. Kita ingin bertanya bagaimana kalau dunia pekerjaan itu seperti apa.
Nah, kalau Mas Todi ngelihat kurikulumnya seperti ini, Mas. SMK punya kurikulum seperti ini. Nah, bisa diceritakan bagaimana pengalaman Mas selama ini di Tonjo, alasan kenapa bisa mendirikan perusahaan sendiri gitu, tidak bekerja, masuk ke industri, bekerja di perusahaan-perusahaan besar gitu, Mas. Nah, dunia industri ICT itu menurut Mas dari segi praktikal gimana? Ya, terima kasih. Kalau saya membuat sendiri karena pertamanya pulang kuliah S2 pengen di Jogja. Sehingga di Jogja kan IT waktu itu masih jarang ya, belum booming startup. Waktu itu mungkin 2010. Terus bikin sendiri itu yang saya lihat kalau punya usaha itu kan harus produk market fit ya. Jadi kita harus punya unique selling point. Di sana saya melihatnya kebetulan untuk di Indonesia ini gimana membuat website yang efektif tapi bagus gitu. Nah, kita pakai platform namanya WordPress. Nah, dari situ saya juga ikut komunitas terus membuat WordPress dengan best practice yang cepat seperti itu. Jadi awal mulanya dari situ. Setelah dari situ nanti terbentuk, ini perusahaan langsung didirikan di awal-awal ketika itu atau masih sendiri-sendiri ngerjainnya, Mas? Oh ya, waktu itu sebetulnya kita ada kayak semacam tempat kumpul gitu beberapa orang, terus setelah beberapa kali mengerjakan project akhirnya kita bentuk usaha yang legal. Oh, jadi Unilega udah terdaftar di Kemenkumham berarti? Iya, PT. Oh, berbentuk PT? Iya, sudah PT. Kalau boleh tahu, cerita sedikit, Mas, berdiri tahun? Oh, kalau start beroperasinya 2010-2011 mungkin ya? 2010-2011 sudah mulai start beroperasi. Ya. Udah terdaftar menjadi sebuah... Enggak, terdaftarnya 2013. Terdaftarnya 2013. Oh, gitu. Jadi kalau kita lihat, Mas, kan kita mendirikan perusahaan sendiri, terutama di bidang IT gitu ya. Itu kan pasti banyak peluang dan tantangan gitu. Tantangan mungkin di awal-awal setahun, 2 tahun pertama pasti akan lebih berat, Mas. Yang menarik bagi saya adalah bukan tantangan dan peluangnya di tahun 2013-nya. Tapi kita lihat bahwa 2019 Indonesia dilanda COVID. Semua tiarap. Semua mengalami, kalau kita bisa bilang bahwa banyak kemunduran yang terjadi di dunia IT termasuk. Nah, bagaimana, Mas, untuk melihat bahwa pandemi itu dunia IT, apakah mungkin sebaliknya dunia IT malah berkembang di era pandemi? Jadi Mas mungkin bisa cerita bahwa Tonjo juga gimana 2 tahun, 3 tahun terakhir itu bagaimana peluang dan tantangannya, Mas? Itu memang COVID-19 ini sangat challenging ya. Jadi walaupun kita di IT juga tidak berarti kemudian kita mengerjakan banyak proyek. Kalau secara administratif kan mungkin banyak proyek justru di hold karena dananya dialihkan seperti itu. Jadi sebetulnya itu adalah masa-masa di mana kita harus berhemat. Kita berhemat, tapi alhamdulillah 2020-2021 ini aman. Jadi istilahnya tidak ada PHK dan segala macam. Karena kita untuk risk management kita sebetulnya punya diversifikasi bisnis ya. Jadi selain kita ada servis pembuatan website, kita mengelola blog, terus punya plugin WordPress juga. Jadi kita ada diversifikasi beberapa lini bisnis seperti itu. Jadi tidak bergantung dari satu tempat. Jadi kata kuncinya bahwa masuknya itu bukan dari satu tempat. Iya, banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dilakukan di bidang IT. IT ya. Sehingga ketika satu jatuh, yang lain masih bisa menopang gitu ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan di dunia pendidikan dan dunia kerja. Kita juga ada salah satu narasumber yang mendirikan komunitas. Seorang anak muda bernama Mas Nur Ahmad. Jadi beliau mendirikan sebuah komunitas di bidang IT yang banyak menghimpun anak-anak muda Jogja. Boleh mungkin Mas cerita tentang komunitasnya sedikit, Mas? Baik, terima kasih. Di saya itu kita mendirikan komunitas yang namanya Jogja Cyber Security. Nah, memang kita banyak di IT juga, tapi kita lebih fokus ke cyber security gitu. Nah, itu lahirnya pada tahun 2019. Pada saat itu tuh saya mungkin lebih tertarik di dunia hacking lah pada saat itu. Nah, tapi pada waktu itu kan kita kumpul-kumpul, kita ya sharing lah tentang dunia hacking. Tapi kan setelah saya tahu gitu kan, ternyata kan hacking kan beratnya ilegal lah gitu. Nah, kita cobalah kita belajar ke yang tanah legal tuh. Kalau pengen jadi hacker tapi legal tuh gimana? Nah, mungkin kan jawabannya ya ketemu cyber security. Nah, disitulah saya terpikirkan biar kita tuh di komunitas Jogja Cyber Security ini sebenarnya tuh
kita mengarahkan hacker-hacker yang mungkin salah jalan gitu, kita arahkan agar bersama-sama bangun keamanan di Indonesia lebih tepatnya. Gitu sih. Jadi secara tak langsung bahwa Mas Nur Ahmad nih menyelamatkan banyak anak-anak muda yang tersesat jalan ya. Begitu ya kurang lebih ya. Jadi hacker-hacker yang handal-handal ini di Jogja dibentuk sebuah komunitas Jogja Cyber Security. Nah, mendirikan komunitas biar mereka bisa terwadahi, biar bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan secara legal dan tidak menyalahi aturan dan undang-undang. Begitu kurang lebih Mas ya? Mungkin bisa dibilang seperti itu, tapi ya bukan menyelamatkan juga. Emang semua tergantung kembali ke pribadi masing-masingnya juga kan. Nah, pertanyaan menariknya Mas, kan ini Mas dulu backgroundnya SMA, SMK? Iya, SMK. SMK, jurusan? Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Nah, kenapa tertarik di dunia cyber security, Mas? Kenapa bisa terpikir gitu? Dengan usia yang masih muda, mendirikan sebuah komunitas dengan banyak anggota. Kalau boleh tahu kita ada berapa total anggotanya hingga saat ini, Mas? Untuk saat ini, karena kemarin COVID offline, jadi ya kita pada miskomunikasi lah. Jadi yang ada di grup sih perkiraan 100-an gitu. 100-an orang? Iya, perkiraan 100-an orang. Mengapa tertarik untuk mendirikan sebuah komunitas, terus saling belajar untuk cyber security? Kan masih banyak dunia-dunia lain yang bisa digeluti gitu, Mas. Atau kan kalau SMK berdasarkan apa yang sampaikan Pak Bujang tadi, kan biasanya SMK setelah selesai tamat sekolah itu Pak ya, itu kan kita langsung bekerja Pak di industri, di perusahaan atau di mana. Ini Mas Ahmad malah mendirikan komunitas, menghimpun banyak orang gitu. Mungkin menjadi salah satu orang yang berpengaruh mungkin dunia IT di Jogja gitu. Nah mungkin boleh cerita kenapa, alasannya apa yang mendasari Mas? Oke, mungkin ya alasannya kenapa saya terjun di bidang cyber security itu tuh karena ya pada saat saya SMP itu kan saya suka dengan dunia hacking gitu. Karena waktu itu kan ya saya anak warnet lah ibaratnya kalau zaman dulu. Nah itu kan di warnet itu kan masih mainan Facebook lah dulu kan. Nah itu iseng-iseng hack Facebook teman gitu-gitu. Nah itu kan kayak ada kesenangan sendiri gitu. Jadi kayak wah seru nih nge-hack seru gitu. Nah tapi ya seperti yang saya bilang tadi, ternyata itu tuh sebenarnya pada waktu saya SMP kan saya suka nge-hack, saya suka ya iseng-iseng lah gitu, nakal lah dalam tanda kutip. Nah itu lalu saya kan terjun di SMK lah, karena saya emang suka IT, jadi saya pilih rekayasa perangkat lunak. Nah pada waktu itu, pada mungkin kelas 1 lah, kelas 1 saya belum tahu apa-apa tentang IT, mungkin pemrogramannya gitu kan, karena emang nge-hack gitu, sukanya hacking lah. Nah itu saya tahu ngoding tuh nggak gampang loh gitu. Nah pada saat itu kan saya juga mungkin sering ngetes web gitu. Jadi kan saya kalau ngoding nggak gampang gitu, terus saya obrak-abrik, saya rusuhin gitu ibaratnya kan ya kasihan juga. Karena pada saat itu kan saya di kelas 1 itu dipilih untuk bentuk startup gitulah, kecil-kecil, ada program dari sekolahan gitu. Nah di situ saya mulai pertama kali saya belajar membuat web gitu kan pada saat itu. Jadi ya merasakan sendiri betapa susahnya lah pada saat itu. Jadi tidak hanya belajar secara formal di SMK, tapi juga belajar secara otodidak bersama teman-teman komunitas ini Mas. Untuk upgrade skill dunia IT, hacker dan lain-lainnya itu belajar secara otodidak bersama teman-teman gitu. Kurang lebih begitu Mas? Iya kemungkinan. Nah, kalau kita lihat kan berarti kan dunia yang sekarang ya Bapak ya, kan tidak hanya dunia pendidikan yang bisa memberikan ilmu dan pengetahuan. Berarti seperti apa yang disampaikan Mas Ahmad ini, kita bisa belajar secara otodidak bersama komunitas, saling berbagi informasi, saling berbagi ilmu. Nah berarti artinya kan tidak hanya melalui dunia formal berarti Bapak. Nah kita pengen tahu, masyarakat juga di luar sana pengen tahu bagaimana strategi dan kolaborasi SMK Negeri 3 gitu. Melihat bahwa kurikulumnya berubah, terus tuntutan dunia kerjanya juga berubah. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mungkin dunia kerjanya juga makin berubah, aturan-aturan juga makin berubah, spesialisasinya juga makin berubah. Bagaimana di SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk menyikapi itu, Bapak? Yang jelas kita karena tadi 3 jalur ya, ada yang ingin melanjutkan, ada yang ingin bekerja, ada yang ingin berwirausaha. Nah kaitannya dengan yang melanjutkan tentunya kita akan kerjasama dengan perguruan tinggi
tinggi, menjalin kerjasama. Jadi siswa-siswa yang potensial, yang punya dalam tanda kutip punya prestasi gitu ya, mereka punya peluang untuk melanjutkan. Nah, khusus yang bekerja ini tentunya kita akan selalu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak industri. Artinya yang tahu lebih besar, lebih banyak tentang perkembangan industri itu kan dunia industri itu sendiri. Sementara kalau kami kan Bapak Ibu guru ini kan hanya biasanya berkecimpung di sekolah, tahunya hanya teoritis kan begitu. Sehingga kami selalu melakukan kerjasama baik dalam apa namanya, dalam penyusunan kurikulum ya, sinkronisasi kurikulum. Kami selalu mengundang sehingga kurikulum itu akan selalu kami perbarui setiap tahun untuk menyesuaikan perkembangan baik itu di bidang IT maupun bidang teknologi yang lain seperti itu. Jadi kata kuncinya bahwa itu harus diperbarui setiap tahun, Pak, untuk melihat bagaimana dunia kerja itu berkembang. Terus kebutuhan-kebutuhan industri juga makin tumbuh, makin banyak kebutuhan, mungkin spesialisasi. Mungkin kalau dulu kan kita belajar banyak hal, Pak. Jadi kita menjadi ahli dalam banyak hal, tapi tidak menjadi ahli banget gitu dalam satu bidang gitu. Nah, SMK kan mungkin dengan penjurusan tersebut kita menjadi ahli dalam satu bidang. Nah, itu yang mungkin dibutuhkan oleh dunia industri ya, Pak. Iya, betul. Jadi kita selalu kerjasama, ada pelatihan, magang guru dan sebagainya juga. Jadi guru istilahnya praktek di industri. Nah, ini menarik, Pak. Maaf saya potong. Jadi gurunya tidak hanya ngajar saja di kelas, tidak, tapi juga diberikan fasilitas magang, kesempatan untuk bekerja sebagai seorang di pabrik, di industri begitu. Oh, jadi supaya merasakan bagaimana dunia kerjanya industri, juga. Oh, jadi dibebaskan, Pak, di SMK Negeri 3. Jadi kita atur, jadi ada kerjasama dengan industri. Ya, jadi misalnya nanti entah 1 bulan, entah 3 bulan gitu ya, kita berikan kesempatan untuk guru-guru itu juga merasakan bagaimana sih dunia kerja industri seperti itu. Berarti kalau kita di ini, Pak, ada tugas belajar gitu. Ini berarti semacam tugas belajar untuk menambah ilmu pengetahuan, mengupgrade skill-skill guru-guru di SMA 3. Jadi sekalian juga kita mengundang guru tamu istilahnya. Guru tamu dan ahli juga ya, Pak. Ya, dari industri untuk datang ke sekolah untuk memberikan pelajaran, motivasi ke anak-anak kita. Kemudian anak-anak kita, siswa-siswa kita juga kita berikan kesempatan. Kalau di luar materi pelajaran, di luar jurusannya dia punya potensi yang lain, ya kita wadahi dengan ekstrakurikuler. Seperti itu. Misalnya katakanlah mereka di jurusan listrik, hobinya robotik, ya kita buatkan, Pak. Terwadahi semua. Terwadahi, jadi ekstrakurikuler. Ya, seperti itu. Bahkan dulu kita pernah ngirim 3 siswa kita lomba di Malaysia untuk lomba robotik, alhamdulillah. Sebelum pandemi alhamdulillah bisa dapat juara di sana. Dapat juara, Pak? Iya. Berarti tidak kalah juga bersaing, walaupun tidak di ibu kota, tapi kita juga banyak ahli-ahli dari desa, berarti dari Jogja banyak yang sangat antusias untuk hal-hal tersebut. Betul. Ikut berbagai kejuaraan. Ya, jadi kami juga memberikan kesempatan untuk anak-anak kami, setiap ada lomba, siapa yang punya potensi, punya kemampuan, silakan dikirim untuk ikut lomba. Kirim. Nah, kita berbicara kan tidak hanya belajar secara formal Pak. Belajar di kelas gitu, terus mendapatkan materi ajar, diajar oleh guru, terus ada PR contohnya kalau di SMK gitu ada nyelesain apa. Kita kan juga butuh berbagai fasilitas loh. Nah, fasilitas penunjang ini yang mungkin tidak dimiliki oleh semua sekolah. Nah, kan kalau kita praktek nih, Pak. Kalau kita praktek, anak-anak sekolah itu kalau praktek kan butuh fasilitasnya itu lengkap. Nah, mungkin bisa memberitahu juga ke masyarakat bahwa apa saja fasilitas di SMK Negeri 3 Yogyakarta sehingga ini bisa meyakinkan bahwa SMK Negeri 3 Yogyakarta itu lengkap bukan hanya secara bahan ajar tapi juga lengkap secara praktikalnya, Bapak. Ya, alhamdulillah. Jadi 5-6 tahun terakhir ini SMK 3 itu selalu diberi kepercayaan oleh Direktorat PSMK. Ya, mulai dari sebagai SMK revitalisasi, SMK COE, SMK sekarang pusat keunggulan dan sebagainya. Sehingga bantuan-bantuan dari pusat itu alhamdulillah mengalir. Ya, baik dari pusat, dari provinsi, bahkan di tahun 2021 kemarin kami dapat bantuan peralatan nilai 5 miliar. Dari pusat. Dari Direktorat PSMK. 5 miliar di tengah pandemi, Pak ya? Iya. Itu, jadi kami wujudkan karena kami ingin mengembangkan di jurusan mesin, ya kami belikan peralatan mesin Mastercam. Jadi kita punya laboratorium Mastercam, ya, yang kayaknya satu-satunya yang ada di Jogja. Satu-satunya yang ada di Jogja. Iya, sehingga besok insya Allah di bulan Agustus, awal Agustus,
kita akan menjadi tempat pelaksanaan pelatihan Bapak Ibu guru jurusan mesin, khususnya untuk Master Camp. Se-Jogja Bapak? CDIY. CDIY? Ya, dilaksanakan di sini. Tapi nanti kita ngobrol lebih jauh Bapak. Saya ingin kembali ke Mas Todi untuk melihat bagaimana potensi dan dunia kerja itu berkembangnya seperti apa. Kalau kita lihat, kan ini dari SMK nih Mas, dari SMK tamat, terus masuk dunia kerja. Kalau Mas punya perusahaan nih, Tonjo punya perusahaan terus mau merekrut berbagai karyawan. Mungkin datang ke SMK, sosialisasi, terus melihat spesifikasinya seperti apa, dia punya spesialisasi seperti apa saja sih Mas, dalam tanda kutip itu keahlian-keahlian yang dibutuhkan sehingga bisa match gitu dengan dunia kerja. Kalau keahlian kan ada dua ya, hard skill, soft skill. Hard skill kan mungkin kalau di perkomputeran ada yang jaringan, server gitu, ada yang aplikasi, itu salah satu faktor. Cuman challenge yang kita hadapi adalah selalu berubah kan. Tahun ini misalnya teknologinya ini, kita udah ahli, tahun depan ganti gitu. Jadi salah satu yang penting itu juga soft skill yang sangat penting itu adalah kemauan untuk belajar. Kemauan untuk belajar dan problem solving. Jadi biasanya untuk penerimaan di tempat kami itu kami buatkan soal, nanti harus dikerjakan gitu. Yang kita estimasi mungkin sekitar setengah hari selesai, nanti kita evaluasi. Kemudian setelah itu nanti baru kita tambahkan, kita punya materi internal semacam bootcamp singkat gitulah. Nah nanti 2 minggu itu saya sudah nulis, dia mengikuti itu. Seperti itu. Dengan perkembangan teknologi contohnya kita sudah bikin bootcamp Mas. Bikin bootcamp, bikin pelatihan, berbagai pelatihan dilakukan terhadap sumber daya manusia yang ingin direkrut atau yang sudah ada di Tonjo gitu. Nah, dengan berkembangnya teknologi itu menjadi sebuah kendala nggak Mas? Ketika berkembangnya teknologi kita harus ganti lagi, terus kita harus bikin pelatihan lagi gitu. Iya, itu setiap tahun kan harus mengikuti lah dari teknologi terbaru apa. Jadi memang perlu mengikuti sih. Misalnya kalau dulu teknologinya namanya teknis JavaScript, sekarang ada React. Terus kan pasar mungkin sekarang pengennya React, tapi kita belum punya. Gimana caranya kita bisa? Nah, ada misalnya kelas-kelas online yang asinkronus seperti itu untuk menutup gap. Nah, jadi berarti Tonjo juga fokus terhadap perkembangan sumber daya manusia gitu. Iya. Nah, ini juga kita di BSSN juga sekarang memang lagi fokus-fokusnya untuk pengembangan sumber daya manusia, teknologi, bagaimana itu bisa teraplikasi dengan baik. Nah, kita lihat bagaimana pengembangan sumber daya manusia, Mas. Kerjasama, mungkin Tonjo udah melakukan berbagai pelatihan, terus kerjasama dengan berbagai pihak. Bisa di-share ke kita bahwa pengembangan SDM itu dilakukan dengan siapa saja, Mas. Kita kerjasama dengan siapa saja sehingga Tonjo bisa berkembang gitu, dan merekrut banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Oh ya, jadi kalau kami kan punya materi ajar ya, jadi bagaimana cara menguasai WordPress dalam 2 minggu gitu. Jadi saya sudah jabarkan dari hari pertama sampai ke hari 14. Nah, kadang-kadang kami kalau diajak kerjasama pernah dengan pondok programmer itu tempat belajar gitulah yang semi formal, itu kita juga pernah diundang untuk training di situ. Terus yang berbasis komunitas, saya juga pengurus WordPress Meetup, itu kadang-kadang kan bisa berbagi ilmu, tapi pernah juga kita mengadakan training pelatihan WordPress itu juga pernah. Nah, dari situ orang-orang di komunitas tahu nama kami sih, oh Tonjo itu tempatnya WordPress. Jadi di situ ada sinergi antara kita ikut di komunitas, pengembangan SDM dan benefit buat perusahaan kita. Kalau berbicara tentang komunitas nih Mas, kan Mas Nur Ahmad ini kan mendirikan komunitas dengan peserta 100 orang lebih gitu. Nah, terhimpun di grup Telegram seperti yang disampaikan Mas Nur Ahmad. Nah, itu menarik juga. Apakah Mas Ahmad mungkin bisa pernah belajar gitu atau ikut bootcamp atau pelatihan-pelatihan seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Tonjo gitu, Mas? Untuk saat ini mungkin kalau bootcamp gitu-gitu belum sih. Belum ya? Nah, belum dapat update informasi atau memang komunitasnya memang ini kumpul-kumpul terus belajar secara otodidak, memang passionnya di situ mungkin? Iya sih, lebih tepatnya ya kita belajar sendiri lah mungkin. Kita otodidak bareng-bareng gitu, sharing gitu. Jarang sih kita. Mungkin lebih ke personal mereka sendiri-sendiri sih. Oh, lebih ke pribadinya masing-masing, mungkin kalau mau ikut sendiri-sendiri, tidak diwadahi oleh komunitas gitu? Iya. Nah, yang menarik itu Mas, kan komunitas yang Mas Ahmad dirikan itu kan mungkin punya latar belakang atau background pendidikan yang beda-beda. Apakah semuanya SMK yang memang kejuruan atau ada dari SMA juga atau malah ada mahasiswa juga, Mas? Kalau perjalanan di Jogja Cyber Security sendiri itu tuh bervariasi, Pak. Jadi nggak cuma dari anak SMK doang,
kita juga ada anak SMA, bahkan kita ada mahasiswa juga ada, mungkin dari beberapa kampus kayak Amikom gitu, mungkin itu banyak sih yang tertarik di dunia cyber security, bisa belajar bareng lah di situ. Jadi kita berarti Mas dirikan komunitas, terus belajar bareng, terus untuk meningkatkan skill. Nggak tertarik untuk nanti ikut bootcamp yang seperti yang dilakukan oleh Tonjo gitu, Mas? Meningkatkan sumber daya manusianya gitu? Atau malah tertarik untuk bergabung dengan dunia industrinya, atau tetap main secara individu dan komunitas saja, Mas? Kalau ditanya tertarik atau enggak, ya mungkin ada ketertarikan, tapi ya nanti lihat ke depan. Oke. Jadi masih ini ya, masih fokus terhadap komunitasnya ya, untuk mengembangkan teman-teman ini ya? Iya. Oke. Nah, kita balik ke Pak Bujang, Pak, sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta. Ini menarik, Pak. Jadi pembelajaran formal, tadi Bapak sudah cerita bahwa ada bahan ajar yang memang runut ke dunia kerja, terus ada fasilitas-fasilitas yang memang disediakan. Tidak hanya fasilitas, tapi juga ada keinginan-keinginan dari siswa-siswi untuk mengembangkan soft skill, hard skill, terus minatnya di bidang ekstrakurikuler seperti apa gitu. Nah, kita ingin tahu, Bapak, kan sekolah itu biasanya punya muatan lokal gitu ya, Pak ya. Nah, apa sih, Pak, muatan lokal andalan SMK Negeri 3 Yogyakarta itu, Pak? Kalau dari muatan lokal dari sisi budaya gitu ya, dari sisi budaya kita mengembangkan budaya, tentunya karena ini di Jogja ya, kita punya istilahnya tonti bergodo ya, jadi pasukan baris berbaris ala Keraton Jogja. Nah, tadi kita bercerita tentang fasilitas yang ada di SMK Negeri 3 Yogyakarta, Pak. Bagaimana bahan ajarnya menyesuaikan industri kerja. Terus tadi Bapak cerita bahwa ada 18 orang nanti di jurusan tertentu udah pasti keterima untuk di dunia kerja. Nah, kita kan tidak hanya, siswa ini kan tidak hanya belajar dan belajar praktek gitu, Pak. Pasti ada pengembangan ini, minat dan bakat. Nah, SMK Negeri 3 Yogyakarta ini kita mungkin bisa di-share juga, Pak. Muatan lokal atau ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh anak-anak SMK itu apa-apa saja sih, Pak, yang ada di sekolah ini, Pak? Di SMK 3 ini banyak sebetulnya ekstranya, baik yang di bidang akademik maupun non-akademik ya. Yang akademik mungkin yang berkaitan dengan jurusan. Jadi kompetensi kalian yang dimiliki oleh anak. Misalnya dia di jurusan listrik, nanti ada ekstra misalnya ke pendingin gitu ya. Kemudian jurusan otomotif, nanti ekstranya otomotif itu kan lebih ke arah kendaraan mobil ya, roda 4. Nah, mungkin ekstranya nanti dia mau pilih ke yang roda 2-nya seperti itu. Termasuk juga yang elektronika, yang IT, listrik ya. Dia mau mengembangkan lebih luas lagi ke misalnya robotik begitu ya. Jadi banyak wadah ekstrakurikuler yang kami siapkan. Nah, salah satu andalan memang yang saat ini kami sedang kembangkan betul, kami siapkan betul, dan alhamdulillah itu adalah yang robotiknya. Ya, tidak menutup untuk ekstra yang lain yang non akademik dari sisi olahraga, entah itu pencaksilat, bola voli, lari dan sebagainya. Itu tetap ada di SMK Negeri 3. Ada, tetap jadi, ada. Jadi olahraganya juga tetap muncul. Iya. Jadi untuk ekstranya ada, Pak. Oh, okay. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk menentukan, memilih ekstra mana yang mau mereka ikuti. Tapi kami beri batas, satu siswa, khususnya yang kelas 10 itu tidak boleh lebih dari 2 bidang ekstra. Itu sesuai dengan ini, Pak ya. Kalau SMK kan cuma penjurusannya 1, jadi supaya ekstrakurikulernya juga fokus, jadi maksimal 2. Maksimal 2, karena terlalu banyak nanti mereka akan kerepotan membagi waktu. Membagi waktu dan juga pasti akan ketinggalan nih. Berpengaruh di pembelajarannya. Nah, ini menarik. Bapak sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta menjelaskan berbagai fasilitas, berbagai bahan ajar, terus berbagai pemilihan-pemilihan minat yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa. Nah, Mas Nur Ahmad kan juga dulu SMK kan, Mas ya. Nah, SMK itu tamat dari SMK, terus persepsi dirinya nih, aktualisasi diri di tengah-tengah masyarakat. Kan biasanya kalau berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Bujang itu, masuk ke dunia kerja. Nah, justru Mas Ahmad memilih jalan lain gitu. Jalan yang mungkin tidak banyak dipilih orang lain. Nah, bagaimana Mas melihat kalau kita nih, idealnya menurut Mas Ahmad itu ketika tamat SMK itu, ini menjadi jalan baru mungkin yang bisa ditempuh oleh teman-teman, mungkin juniornya Mas Ahmad nanti di SMK.
untuk mendirikan komunitas contohnya atau melakukan ini gerakan bersama teman-teman untuk di ruang siber? Oke. Mungkin saya tarik lagi ya, karena kan sebenarnya saya tuh juga nggak cuman fokus juga ke komunitas, sebenarnya saya juga freelance juga, jadi ya kalau untuk urusan kerja ya saya ada sendiri gitu. Cuman kalau dari komunitas ya kita mungkin bareng-bareng lah kita buat kerja. Kita ada yang udah kerja sendiri-sendiri, cuman kita lebih fokus untuk ningkatin skill-skill mereka gitu lah. Kalau berbicara skill Mas, berbicara skill kita kan di dunia kerja itu, baik itu di komunitas kan pasti akan ada skillnya yang mungkin masih di bawah atau di menengah gitu, atau yang paling tinggi bisa jadi panutan teman-teman lain. Nah, ini mungkin Mas Ahmad bisa juga sampaikan kepada kita, kompetensi apa sih yang dibutuhkan Mas untuk kita bisa bersaing gitu. Bersama rekan-rekan itu bisa bersaing bahwa oh ini kita juga punya komunitas, terus juga kita bekerja seperti yang Mas Ahmad sampaikan freelance juga gitu. Kompetensi apa yang dibutuhkan, skill apa yang dibutuhkan? Kalau ngomongin skill ya, kita ya mungkin banyak sih kayak yang dibilang Bapak foundernya Tonjo tadi kan, kita harus ningkatin skill dari bidang dari soft skill sama hard skill. Nah, mungkin sih kalau agar dapat bersaing ya kita harus terus mengikuti perkembangan zaman, karena ya seperti yang tadi Bapak-bapak juga bahas bahwa teknologi itu semakin maju dan ya kita harus belajar terus lah. Harus lapar akan ilmu lah sebenarnya. Jadi belajar dan belajar terus, kuncinya di situ ya? Iya. Nah, Mas sebagai founder Tonjo nih Mas, kita juga kan mungkin bisa melakukan pelatihan, terus meet up tadi seperti yang disampaikan, mungkin bisa menyampaikan kepada masyarakat, kepada generasi muda contohnya Mas. Apa sih Mas imbauan dan pesan kepada generasi muda, khususnya untuk berbicara dan bisa berkembang di dunia industri ICT Mas, supaya mereka juga bisa mengikuti jejak Mas mungkin sebagai pendiri Tonjo. Nah, kita punya patron bahwa Mas Todi mendirikan Tonjo, juga kita harus bisa mendirikan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak mungkin di bidang ICT gitu Mas. Jadi kalau ICT itu kan sekarang istilahnya bayi lahir itu pegang HP ya. Nah terus anak kecil itu sekarang kadang-kadang sudah ikut les robotik. Itu kadang-kadang belum SD itu sudah ikut ya. Jadi sudah ada panduannya, dia bisa merakit. Itu yang SD. Jadi kalau yang misalnya levelnya SMK, kuliah itu tentu harus melakukan yang lebih. Nah salah satunya parameter kami merekrut orang itu biasanya itu punya portofolio. Jadi misalnya punya kemampuan di RPL ya, rekayasa perangkat lunak, itu mungkin bikin aja website, e-commerce, website apa nanti dimasukkan namanya repository atau istilahnya bahasa teknisnya GitHub. Nah dengan GitHub-nya banyak dan kelihatan kalau dia itu punya kemampuan itu jadi nilai lebih. Jadi dia harus bikin portofolio itu supaya bisa bersaing di dunia kerja. Justru belajarnya sudah dari sejak kecil ya. Jadi makanya nggak heran sekarang kita kalau ketemu banyak anak-anak kecil itu pegang handphone. Nah kita juga kan ada peluang Mas di sana, ada tantangan juga. Tantangannya kan kita juga tahu bahwa internet Indonesia tidak sepenuhnya aman. Nah dengan tidak sepenuhnya aman kan kita melakukan pengamanan dengan berbagai cara. Keamanan untuk anak-anak kecil ini kan kadang masih bisa akses-akses yang tidak harus diakses. Nah itu kan mungkin bisa dibatasin gitu Mas. Nah tantangan-tantangan itu juga yang mungkin menjadi fokus. BSSN juga fokus terhadap hal itu. Nah peluang-peluang itu ketika belajar itu bagaimana sih Mas kalau ada sebuah cerita bahwa kalau dulu Mas ya sebelum era internet berkembang itu, kalau orang tua itu tidak memberikan akses kepada anaknya untuk meletakkan TV di kamarnya sendiri, supaya tidak bisa menonton tayangan-tayangan yang tidak harus ditonton oleh anak-anak seusianya. Nah, sekarang kan dengan era internet, pegang handphone kemana-mana itu kan mungkin makin susah tuh Mas untuk ditaati oleh anak-anak tersebut, karena setiap waktu dia bisa main games, setiap waktu bisa mengakses media sosial. Nah, itu mungkin bisa melihat apa sih Mas yang penting gitu. Kan kita harus melihat peluangnya juga gitu. Kalau untuk anak ya itu perlu diberi ekstrakurikuler tadi itu sih. Jadi biar nggak ketergantungan dengan gadget. Misalnya tadi bakatnya sepak bola ya sepak bola. Jadi perlu ada kegiatan lain. Saya sendiri misalnya selain IT juga sepeda, perlu ada kegiatan lain. Terus kalau anak kecil tuh karena kalau anak saya baru 5 tahun ya itu memang karena kemarin pandemi juga pegang handphonenya banyak. Terus nonton YouTube juga banyak, itu salah satu strateginya TV-nya saya timer. Oh di timer TV-nya, supaya nanti ketika timernya habis mati sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa berontak lagi untuk nonton TV karena udah ada aturan-aturan yang dilakukan gitu. Nah itu sulit nggak sih Mas untuk mulai dari anak sendiri nih?
Kan mulai dari anak sendiri, nanti Pak Kepala Sekolah juga bisa cerita bagaimana untuk melihat peserta didiknya juga diatur gitu ya Pak ya. Bukan berarti diatur hidupnya serba teratur semua, tapi ada batasan-batasan waktu, manajemen waktu dan disiplin diri agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan ini ke depan gitu ya Pak. Mungkin bisa cerita Pak, kalau di SMK gimana Pak kalau untuk begitu? Kalau di SMK 3 khususnya memang peserta didik itu kita berikan kebebasan untuk membawa gadget gitu ya. Karena memang kadang-kadang pembelajaran itu membutuhkan itu. Nah, alasan-alasan utamanya gadgetnya kita bisa kalau mau cari informasi, mau cari apa di Mbah Google bahasanya Pak. Mbah Google ada semua gitu Pak. Tapi suatu saat kita juga punya wadah, artinya begini, kalau memang saat itu anak-anak tidak membutuhkan gadget, jadi dia fokus, biasanya gadget dikumpulkan. Oh, dikumpulkan dulu sebelum masuk kelas? Ya, dikumpulkan, dikasih wadah begitu ya, tempat, nanti punya nama sendiri-sendiri gitu, kumpulkan. Nanti kalau memang sudah harus mencari informasi, menggali ilmu melalui dunia maya, dia harus menggunakan gadgetnya, baru kita berikan kesempatan. Oh, jadi ada aturan-aturan sendiri yang memang diatur dan itu memang udah dipatuhi oleh peserta-peserta didik. Dan itu masing-masing guru nanti punya ketentuan. Jadi artinya kapan dia bisa menggunakan, kapan tidak boleh menggunakan. Ini menarik. Mungkin bisa disampaikan harapan, Pak. Harapan kepada Badan Siber dan Sandi Negara yang bertugas fokus kepada keamanan di dunia maya, Pak, di ruang siber. Bagaimana sih harapan Bapak sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta kepada BSSN sebagai institusi pemerintah dalam bidang keamanan siber, Pak? Oke, harapan kami lembaga pendidikan SMK 3 itu juga biasa menyimpan data di online ya, entah itu di cloud atau apalah istilahnya, saya nggak begitu paham karena basic saya bukan IT. Nah, sehingga itu kan butuh keamanan. Nah, jadi kalau bisa ya di cyber itu bisa punya sistem yang canggih sehingga khusus lembaga-lembaga, misalnya lembaga pendidikan itu bisa dijamin data-datanya, misalnya data kelulusan, data siswanya dan sebagainya. Di Dapodik juga itu kan banyak ada data guru, ya, tanggal lahir dan sebagainya, nomor rekeningnya dan sebagainya. Nah, ini kalau misal ya tentunya kami berharap dunia cyber ini bisa dari sisi keamanannya bisa dijamin oleh pihak BSSN, ada pemerintah, ya terutama BSSN. Kemudian yang berikutnya juga dalam hal mungkin bisa mengcounter atau katakanlah ibaratnya pelajar yang belum pantas melihat tayangan itu bisa di-cut gitu. Jadi mungkin dengan data nomor dia waktu daftar itu mungkin dengan daftarkan nomor ini, nomor saya misalnya nomor sekian, usia sekian gitu, sehingga begitu dia mau masuk di link yang tidak pantas itu mungkin langsung di-cut, tidak bisa. Nah, ini mungkin keamanan seperti itu yang untuk anak-anak SD begitu ya, dia daftarkan namanya, nomornya dengan nama, dengan usia sekian, sehingga dia kalau mau masuk link ke yang katakanlah belum usianya itu bisa tidak tembus gitu. Nah, ini harapan kami sehingga dari sisi counter konten yang akan dilihat oleh masyarakat yang belum pantas itu bisa di-cut. Jadi aturan, regulasi yang memang harus diciptakan untuk melihat bahwa ini tidak pantas untuk tayangan ini dikonsumsi oleh anak-anak yang berusia di bawah umur gitu ya Pak. Karena kalau hanya diharapkan oleh orang tua atau masyarakat yang monitor, kayaknya agak susah. Apalagi kalau orang tua yang sibuk, anak sendirian di rumah begitu, orang tua dua-duanya kerja sehingga ada yang mengendalikan. Tapi kalau misalnya ada sistem, ya mudah-mudahan nanti para ekonomi bisa dengan adanya hacker membuat umpan balik sehingga bisa menciptakan sistem keamanan yang canggih. Jadi anak saya misalnya, cucu saya umur 7 tahun gitu ya, dia mau masuk melihat konten yang umur 17, dia nggak akan bisa masuk ke sana. Seperti itu. Itu yang jadi fokus utama dari sekolah-sekolah ya Pak ya. Karena screening awal dari orang tua masing-masing, screening kedua di sekolah-sekolah, sehingga anak ini bisa benar-benar disiplin dan fokus terhadap tujuan dan cita-citanya begitu ya Pak ya. Nah, kita berbicara seperti itu, mungkin juga dari Mas Ahmad sebagai founder ya, sebagai leader dalam komunitas, harapan kepada sekolah seperti apa sih Mas? SMK kepada adik-adik yang mungkin setelah Mas tamat SMK melihat bagaimana perkembangan sekolah menengah kejuruan, terus harapannya bagaimana skillnya bisa dibangun, punya harapan apa Mas terhadap dunia pendidikan kita Mas, khususnya SMK sekarang? Mungkin kalau untuk sekolah ya, untuk di pendidikan mungkin ya kita difasilitasi lah. Tapi tadi juga Pak Kepala Sekolah juga udah bilang kalau
murid-muridnya juga difasilitasi untuk belajar di luar yang ada di pendidikan gitu. Mungkin kayak di IT juga difasilitasi, kita bisa dikasih ya semacam alat-alat lah buat minimal alat-alat gitu. Kalau lebih bagus ya kayak training gitu-gitu diajarin lah gitu. Jadi trainingnya diperbanyak supaya skillnya makin makin nambah ya. Iya, mungkin gitu. Nah kalau setelah tamat SMK nih Mas kan punya harapan-harapan banyak nih terhadap sekolah menengah kejuruan karena backgroundnya dari sana gitu. Dengan mendirikan komunitas, terus banyak teman-teman yang bergabung tidak hanya dari SMK, mungkin dari sekolah-sekolah lain, terus dari anak-anak kuliah tadi seperti yang disampaikan itu banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang bergabung. Nah, sebagai hacker, sebagai orang yang bergelut di bidang itulah secara umum gitu ya. Punya harapan tersendiri mungkin terhadap BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara yang kita instansi pemerintah itu fokus di bidang keamanan siber. Nah, mungkin Mas Ahmad bersama teman-teman komunitasnya punya bayangan ke depan bagaimana kita punya harapan nih terhadap instansi pemerintahan, Mas. Kalau dari saya sendiri sih mungkin ya kan BSSN kan juga punya kampanye-kampanye lah ya ke masyarakat agar lebih aware terhadap security gitu kan. Nah, mungkin juga kalau dari saya itu juga di kanan kiri pemerintahan kanan kiri juga diedukasi lah. Biar kalau misal kita dari book hunter gitu-gitu ada yang report ya kita sebisa mungkin direspon dengan baik. Jangan malah ada case-case kayak kita nge-report gitu, niatnya baik kan, kita melaporkan ada celah nih di website A, B, C gitu. Nah, ternyata responnya malah, loh kamu maunya apa gitu, malah ditodong, malah ini melanggar hukum gitu. Nah, mungkin gitu sih lebih. Jadi mungkin kesulitan teman-teman sekarang bahwa akses untuk saling sharing knowledge gitu juga dibutuhkan Mas ya, dari teman-teman komunitas ya. Mungkin juga bisa ini sering ketemu juga sama komunitas-komunitas serupa lainnya, sering meet up juga mungkin Mas. Kalau sekarang sih kita jarang lah ya, enggak, karena kemarin sibuk kena COVID lah sebenarnya, jadi ya jarang gitu. Nah kita juga tanya ke Mas Todi nih sebagai founder Tonjo. Kita juga tadi sudah dengar bagaimana Pak Kepala Sekolah menyampaikan harapan kepada BSSN. Nah pendiri komunitas Mas Ahmad juga bisa menyampaikan harapan juga bukan hanya kepada BSSN tapi kepada sekolah menengah kejuruan, fasilitas dan lain-lain. Mungkin sebagai pendiri Tonjo Mas, sebagai punya perusahaan sendiri gitu, bergerak di bidang teknologi, mungkin punya harapan juga Mas terhadap BSSN. Kita kan keamanan siber itu mungkin ada evaluasi dari kita juga butuh dengar masukan dari berbagai pihak. Bagaimana Mas harapan kepada BSSN ke depan? Kalau isu cyber tentu sangat besar ya. Tadi kan disebutkan data. Nah itu sebetulnya kalau harapan saya mungkin BSSN punya modul yang bisa diakses semua pihak. Misalnya perlakuan terhadap data itu bagaimana? Saya data siswa itu boleh tidak disimpan di Google Drive di pihak-pihak third party yang mungkin servernya tidak di Indonesia. Itu kan data-data yang sangat penting ya Pak. Apa misalnya ada panduan teknis, servernya harus di Indonesia seperti itu. Oh ini berbicara kedaulatan data berarti Mas ya. Jadi kedaulatan data kita juga punya batas teritori. Jadi kalau kita simpan datanya masyarakat Indonesia, kita harus simpan di dalam negeri, tidak di luar negeri menggunakan platform yang ada di luar negeri yang datanya disimpan di luar negeri. Nah itu mungkin menjadi ini Mas, menjadi obrolan menarik juga. Mengapa penting itu Mas? Kalau kita berbicara kedaulatan data memang penting, tapi kan banyak juga dengan tidak tersedianya aplikasi mungkin banyak juga data-data yang kita simpan di Google Drive dan lain-lain. Nah itu bagaimana Mas melihat hal tersebut Mas? Nah sebetulnya kan solusinya ada ya, kalau bicara teknis kan penyimpanan data kan ada yang istilahnya kalau di teknis itu self-hosted. Jadi semacam Google Drive misalnya pakai on-cloud, di-deploy sendiri kan bisa. Nah jadi mungkin perlu ada pengetahuan kalau memang datanya penting, bisa disimpan nih di dalam negeri dengan solusi seperti ini. Jadi ada panduan teknis, limitasi, dan mungkin solusi garis besar yang ditawarkan. Atau misalnya tadi bagaimana sih siswa tidak mengakses konten yang tidak diperbolehkan di dalam sekolah. Misalnya kan bisa misalnya teknisnya ya ada namanya mikrotik, terus DNS-nya dimasukkan yang safeguard, tidak bisa mengakses situs-situs tertentu kan bisa. Nah harapan saya mungkin ada semacam modul-modul guide gitu sehingga nanti semua orang tuh istilahnya satu frekuensi gitu kalau bicara data, oh ini nggak boleh, ini boleh, seperti itu. Jadi sangat penting menurut saya. Jadi itu menjadi perhatian khusus juga dari teman-teman Tonjo ya Mas ya. Oke, itu tadi obrolan menarik kita bersama 3 narasumber yang sangat kita sangat kagumi. Jadi ada Mas Ahmad berbagi sharing dan pengalamannya terhadap bagaimana dia membangun sebuah komunitas dengan berisi ratusan orang,
terhimpun di Jogja bernama Jogja Cyber Security. Kita juga tadi mendengarkan paparan dari Pak Bujang Sabri sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta yang siswa-siswanya sangat berprestasi, mendapatkan berbagai penghargaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya Pak. Nah tadi kita juga dengarkan paparan dari dan diskusi bersama dari Mas Todi Adiatmo sebagai founder Tonjo. Terima kasih Bapak, terima kasih Mas Todi, terima kasih Mas Ahmad. Ini menjadi bekal dan pengalaman berharga untuk kita sharing knowledge sehingga bisa dilihat oleh masyarakat umum bahwa ruang siber itu menjadi penting, di samping ada peluang juga ada tantangan yang harus kita berjaga bersama. Jadi kedewasaan dalam mengakses media sosial, kedewasaan dalam berinternet itu menjadi penting dan itu terus dilakukan. BSSN juga terus melakukan literasi keamanan siber kepada seluruh stakeholder, kepada banyak masyarakat umum. Kembali Mas, kita ucapkan terima kasih kepada Mas Nur Ahmad, kepada Pak Bujang, kepada Mas Todi sudah berkenan hadir dalam podcast Simas BSSN. Sehingga terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mari bersama kita jaga ruang siber Indonesia untuk Indonesia maju. Karena seperti yang terus kita sampaikan dan kampanyekan kepada masyarakat, bersama BSSN negara aman, rakyat sejahtera.